Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milka Berliana dengan NIM 420142777 dari Rombel Pendidikan Fisika 1A Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal interpolasi polinomial Lagrange. Sebelum masuk ke contoh soal, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih fungsi dari interpolasi polinomial Lagrange. Nah, interpolasi polinomial ini sendiri merupakan salah satu metode numerik yang berguna untuk menaksir nilai-nilai tengahan di antara n buah titik data yang telah diketahui. Nah, salah satu metode interpolasi polinomial adalah interpolasi polinomial Lagrange. Interpolasi Lagrange sendiri diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Kalau kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Ada tabel data, ada x, nilai x, dan nilai fungsi dari x di dalam tabel data ini. Nah, di soal ini kita diminta mencari nilai fx dari nilai x 3,5, teman-teman. Jadi, nilai fungsi 3,5 ini tidak tertera di dalam tabel ini. Tapi, kita bisa memanfaatkan interpolasi Lagrange menggunakan orde polinomial 1 sampai orde yang keempat untuk mencari nilai taksiran dari fungsi 3,5. Oke, yang pertama kita akan mencari nilai interpolasi polinomial Lagrange orde pertama atau P1x. Untuk apa? Untuk menaksir nilai fungsi x 3,5 menggunakan nilai polinomial orde 1. Nah, caranya gimana, teman-teman? Yang pertama, kita harus mengambil dua data atau dua titik yang mengapit data x sama dengan 3,5. Kita kan mau nyari nilai fungsi x dari 3,5. Nah, di sini kita harus lihat di tabel. 3,5, x 3,5 berada di antara nilai x3 dan nilai x5. Jadi, kita bisa mengambil dua data 3 dan 5 untuk mencari nilai interpolasi polinomial Lagrange orde 1. Nah, syarat untuk mengambil dua datanya memang harus yang mengapit dari titik data yang dicari, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh mengambil nilai x1 dan x2, nggak boleh, karena nilai 3,5 tidak berada di antara keduanya. Kita juga tidak boleh mengambil nilai data 5 dan 6, tidak boleh. Jadi, harus dua data yang memang mengapit 3,5. Boleh data 3 dan 5, kita boleh ambil 2 dan 5, kita juga boleh mengambil 1 dan 6. Yang penting nilai 3,5 ini masih berada di antara dua data yang kita ambil. Oke, untuk nilai x3 yang saya ambil kan 3 dan 5. Nah, nilai 3 ini saya jadikan nilai x0 dan nilai 5 saya jadikan nilai x1. Sementara nilai 3,5 itu saya beri nama dengan x. Ada. Nah, jadi tadi kan saya memilih dua data, 3 dan 5. Maka untuk mengetahui nilai fx dari 3, saya harus melihat tabel. Fx3 itu 5,25. Lalu fx5 atau fx1 ini sama dengan 19,75. Nah, ditulis di sini. Tapi kalau teman-teman tidak mau menuliskannya kembali juga tidak apa-apa, nanti langsung masuk ke persamaannya. Langkah yang ketiga ini sifatnya opsional. Tadi kan ada beberapa nilai data yang bentuknya itu desimal. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka saya mengubah nilai yang berbentuk desimal menjadi pecahan. Teman-teman bebas mau menghitung dalam bentuk desimal atau dalam bentuk pecahan. Tetapi saya memilih untuk mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan agar lebih mudah. Nah, jadi tadi kan ada beberapa data yang bentuknya desimal. Yang pertama ada nilai x sendiri, itu 3,5. Bentuknya desimal. Ubah menjadi bentuk pecahan menjadi 7/2.
Kemudian ada fx0 yang nilainya 5,25. Saya ubah menjadi 21/4. Dan ada nilai fx1 dengan nilai 19,75. Saya ubah dalam bentuk pecahan menjadi 79/4. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat atau langkah terakhir dalam mencari nilai polinomial orde 1. Untuk mencari nilai polinomial orde 1, kita menggunakan persamaan P1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1. Nah, kita kan belum tahu ya nilai L0x ini berapa, L1x ini berapa. Sementara tadi di langkah yang sebelumnya kita sudah tahu nilai fx0 berapa, fx1 berapa. Untuk itu kita harus mencari nilai L0x dan nilai L1x. Nilai L0x dapat kita cari dengan persamaan L0x sama dengan L0x untuk polinomial orde 1 dapat kita cari menggunakan persamaan L0x sama dengan X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1. Lalu kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang tadi sudah diketahui, teman-teman. Masukkan nilai-nilai yang tadi sudah diketahui ya. Nilai X itu kan 7/2. Kemudian nilai X1 itu 5. Nilai X0 3. Nilai X1 5. Kita operasikan matematis biasa, 7/2 dikurangi 5. Ini agar bisa dikurangi, untuk memudahkan diubah menjadi pecahan terlebih dahulu. 5 itu 10/2. Jadi 7/2 dikurangi 10/2 min 3/2. Dan ini dibagi 3 kurangi 5. 3 kurangi 5 sama dengan min 2. Ini min 2. Kemudian min 3/2 dibagi min 2. Hasilnya sama dengan 3/4, teman-teman. Jadi untuk yang ini kita tinggal substitusi saja nilai-nilai yang sudah diketahui, nilai X, X1, X0, X1. Kita substitusi saja langsung ke dalam persamaan ini. Kemudian kita operasikan matematis seperti biasanya dan didapatlah hasil yang sesuai. Kemudian untuk mencari nilai L1x pada polinomial orde 1, kita dapat menggunakan persamaan L1x sama dengan X min X0 dibagi X1 min X0. Ini juga masih sama, karena kita sudah tahu nilai X, X0, dan X1, kita tinggal substitusi nilai-nilainya ke dalam persamaan ini. Dan didapatkan hasil bahwa L1x sama dengan 1/4. Setelah kita mengetahui nilai L0x dan L1x untuk polinomial orde pertama, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya ke dalam persamaan P1x. P1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1. Kita substitusikan nilainya, L0x itu 3/4, fx0 tadi 21/4, L1x nilainya 1/4, dan fx1 nilainya 79/4. Dan kita operasikan matematis biasa. Ini pecahan ini kita kali pecahan ini dikali pecahan ini, diperoleh hasil ini. Kemudian hasilnya bisa disederhanakan kembali menjadi P1x sama dengan 71/8. Nah, ini merupakan nilai dari polinomial Lagrange orde pertama, teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan satu nilai taksiran dari fungsi X 3,5. Nilainya adalah 71/8. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai interpolasi polinomial Lagrange orde kedua. Nah, untuk langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Ya, untuk langkah pertama, kita mencari data mana yang akan kita ambil. Nah, bedanya di interpolasi orde 2 ini kita memerlukan 3 data. Kalau di interpolasi orde 1 kita butuh 2 data, tapi kalau di interpolasi orde 2 kita perlu 3 data untuk mencari nilai taksirannya. Syarat 3 data ini adalah 3 data ini mengapit angka 3,5. Mungkin teman-teman akan bertanya, lah itu kan ada 3 data, berarti nanti mengapitnya tidak sama dong, yang satu
di sini ada dua data kita ambil, yang sini satu data kita ambil. Ya nggak apa-apa teman-teman. 3 data itu ya intinya harus ada yang mengapit angka 3,5 ini. Teman-teman boleh ambil data 2, 3, dan 5, boleh. Boleh ambil juga 3, 5, dan 6, boleh. Boleh mengambil juga 1, 2, dan 5 misalnya. Yang penting nilai 3,5 ini, nilai data 3,5 masih berada di antara 3 data tersebut. Nah, kali ini saya akan mengambil 3 data, yakni 2, 3, dan 5. Ini yang saya ambil ya teman-teman. Tapi teman-teman bebas mau ambil yang mana saja asal sesuai dengan syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nilai data 2 saya jadikan X0, 3 merupakan X1, dan 5 menjadi X2. Sementara 3,5 sebagai nilai X. Maka yang kedua, kita bisa mengambil nilai fungsi dari masing-masing data yang sudah saya pilih tadi. Dengan melihat tabel, kita lihat nilai fungsi dari X2, 4. Nilai fungsi dari X1, 5,25. Nilai fungsi dari X2 adalah 19,75. Nah, langkah yang ketiga ini masih opsional seperti yang tadi. Saya mengubah nilai-nilai yang bentuknya desimal menjadi bentuk pecahan. Tapi karena nilai desimal ini tadi sudah diubah di langkah yang pertama menjadi bentuk pecahan. Ini kan tadi sudah ada 3,5 menjadi 7/2, 5,25 menjadi 21/4, 19,75 menjadi 79/4. Maka teman-teman boleh skip langkah yang ini untuk langsung lanjut saja ke langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat yaitu mencari nilai polinomial orde 2 menggunakan persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah P2X, polinomial orde 2, sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Jadi ini adalah persamaan yang menjadi kunci untuk mencari nilai polinomial orde 2. Nah, karena kita belum tahu nilai L0X, L1X, dan L2X untuk polinomial orde 2, maka kita cari terlebih dahulu. Untuk nilai L0X, polinomial orde 2 ini, kita menggunakan persamaan ini. L0X sama dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X1 dikali X0 min X2. Kemudian kita bisa langsung substitusi nilai-nilai yang tadi sudah kita ketahui. Tadi kan kita di polinomial orde 2 sudah mengambil data yang menjadi X, X1, X2, dan X0. Nah, kita langsung substitusikan saja ke dalam persamaan ini. Dan diselesaikan secara matematis hingga ditemukan bahwa nilai L0X pada polinomial orde 2 adalah min 3/12. Nah, karena L0X sudah ketemu, kita lanjut ke L1X. Nilai L1X pada polinomial orde kedua dapat kita cari dengan persamaan L1X sama dengan X min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2. Karena kita sudah mengetahui nilai masing-masing variabel ini, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Kita ubah nilainya, kita operasikan matematis biasa hingga ditemukan bahwa nilai L1X untuk polinomial orde 2 adalah 9/8. Nah, yang selanjutnya kita mencari nilai L2X pada polinomial orde 2 dengan menggunakan persamaan L2X sama dengan X min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1. Kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita ketahui ini ke dalam persamaan, kemudian kita operasikan matematis biasa, dan diperoleh bahwa nilai L2X sama dengan 3/24 untuk kasus ini. Nah, karena kita sudah mengetahui masing-masing nilai dari L0X, L1X, dan L2X, maka kita bisa langsung substitusikan ke persamaan polinomial orde 2, P2X, untuk mengetahui nilainya. Oke, kita substitusikan ke dalam persamaan polinomial orde 2.
P2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Kita masukkan nilai-nilainya yang tadi sudah kita ketahui dan sudah kita cari, bahwa nilai L0X min 3/12 dikali Fx0 4, L1X ini ditambah L1X 9/8 dikali Fx1 21/4, kemudian ditambah L2X 3/24 dikali Fx2 atau 79/4. Kita operasikan matematis biasa hingga diperoleh bahwa nilai P2X atau polinomial R2 adalah 236/32. Tapi bentuk ini masih bisa disederhanakan menjadi 59/8. Dengan menggunakan polinomial Lagrange orde 2 dapat diperoleh nilai dari taksiran fx dengan x 3,5 adalah 59/8. Selanjutnya kita akan mencari nilai interpolasi polinomial Lagrange untuk orde 3 atau P3X. Nah, untuk mencari nilai polinomial Lagrange orde 3 atau P3X, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil 4 data yang mengapit data X sama dengan 3,5. Nih. Nah, teman-teman boleh mengambil 2, 3, 5, 6, boleh. Boleh juga mengambil 1, 2, 3, 5 atau 1, 2, 5, 6. Boleh, asalkan ada 4 data yang kemudian 3,5 ini berada di antara keempat data tersebut. Nah, saya sendiri mengambil keempat data yaitu 2, 3, 5, dan 6. 3,5 menjadi nilai X, nilai 2 sebagai X0, nilai 3 sebagai X1, nilai 5 sebagai X2, dan nilai 6 sebagai X3. Kemudian langkah yang kedua, kita mengambil nilai fungsi dari 4 data yang telah dipilih dengan melihat tabel. Nah, nilai fungsi dari X sama dengan 2 berapa? 4. Nilai fungsi dari X3 5,25, nilai fungsi dari 5 19,75, nilai fungsi dari 6 36. Nah, di langkah yang ketiga ini teman-teman boleh skip karena kita sudah tahu tadi ada nilai desimal 3,5, 5,25 ini dalam bentuk pecahan. Jadi teman-teman bisa skip karena tadi kita kan sudah tahu ya nilai desimalnya berapa. Langkah yang ketiga ini boleh ditulis lagi dan boleh tidak karena sifatnya opsional, dan tadi kita di depan sudah mengetahui bentuk pecahan dari nilai desimal yang ini. Ini cukup disimpan di dalam memori otak atau mungkin bisa melihat kembali lembar pengerjaan yang sebelumnya, tidak usah menulis kembali. Lanjut ke langkah yang keempat, mencari nilai polinomial orde 3, polinomial Lagrange menggunakan persamaan P3X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2 ditambah L3X dikali Fx3. Nah, nilai L0X, L1X, L2X, L3X untuk polinomial orde 3 ini belum kita ketahui nilainya. Maka dari itu kita bisa mencarinya terlebih dahulu menggunakan persamaan ini. Nilai L0X, yang pertama mencari nilai L0X. Nilai L0X untuk polinomial orde 3 dapat dicari menggunakan persamaan L0X sama dengan X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi dengan X0 min X1 dikali X0 min X2 dikali X0 min X3. Karena kita sudah mengetahui nilai masing-masing dari variabel ini, kita tinggal substitusi nilainya. Kemudian setelah mensubstitusikan nilainya, kita operasikan matematis seperti biasa. Ini kita ubah dalam bentuk pecahan terlebih dahulu untuk lebih memudahkan. Dan diperoleh hasilnya adalah min 15/96 atau jika disederhanakan adalah min 5/32. Jadi nilai L0X untuk polinomial orde ketiga adalah min 5/32 untuk kasus ini. Lanjut mencari nilai L1X untuk polinomial orde ketiga.
Menggunakan persamaan L1X sama dengan X min X0 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali X1 min X3. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam persamaan ini. Nilai X, X0, X2, dan X3 serta X1. Kemudian kita hitung secara matematis biasa dan didapatkan hasil bahwa nilai L1X untuk polinomial order 3 di kasus ini adalah 15/16. Lanjut mencari nilai L2X untuk polinomial order ketiga dengan persamaan L2X sama dengan X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1 dikali X2 min X3. Nah, kita tinggal substitusikan masing-masing nilai dari variabel ini ke dalam persamaan. Kemudian kita hitung menggunakan matematis biasa, operasi matematis. Dan akhirnya ketemu bahwa nilai L2X di polinomial order 3 untuk kasus ini sebesar 5/16. Nah, selanjutnya kita mencari nilai L3X untuk polinomial Lagrange order 3 dengan menggunakan persamaan L3X sama dengan X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X0 dikali X3 min X1 dikali X3 min X2. Lalu operasikan matematis seperti biasa, nilai pecahan diubah dalam pecahan dan diperoleh nilai akhir bahwa L3X di polinomial Lagrange order 3 untuk kasus ini adalah min 3/32. Masing-masing nilai dari L0X, L1X, dan L2X serta L3X untuk polinomial Lagrange order ketiga, maka kita langsung saja substitusikan ke dalam persamaan ini, P3X. Nah, nilai-nilainya kita substitusikan. Tadi ada L0X min 5/32, L1X 15/16, L2X 5/16, L3X min 3/32. Dan ini ada nilai Fx0, Fx1, Fx2, Fx3 sesuai data yang sudah kita tulis di langkah yang kedua tadi. Lalu operasikan matematis seperti biasa dan diperolehlah hasil akhir bahwa nilai polinomial Lagrange order ketiga pada kasus ini adalah 227/32. Jadi nilai P3X sama dengan 227/32 ini sama dengan nilai taksiran dari fungsi Fx untuk X 3,5. Ini adalah nilai taksiran yang ketiga. Kan tadi polinomial order 1 kita sudah dapat satu taksiran. Kemudian di polinomial order 2 itu nilai taksiran yang kedua. Nah, di polinomial order yang ketiga ini /adalah nilai taksiran yang ketiga dari nilai Fx dengan X sama dengan 3,5. Nilai Fx-nya adalah 227/32. Lanjut ke polinomial order 4. Di sini untuk langkah yang pertama, untuk interpolasi polinomial Lagrange order 4 atau P4X order 4. Jadi kita harus mengambil 5 data. Dengan ketentuan 5 data ini tentunya mengapit dari data yang nilai fungsinya akan kita cari. Di sini ada 1, 2, 3, 5, dan 6. Jadi nilai data tersebut saya ambil tuh dan saya beri nama. Untuk 1 ini merupakan X0, 2, X1, X2-nya 3, X3-nya 5, dan X4-nya 6. Sementara 3,5 ini sebagai X. Kemudian langkah yang kedua, mengambil nilai fungsi dari 5 data yang sudah dipilih dengan melihat tabel. Nah, nilai Fx0 adalah 4,75, nilai Fx1 adalah 4, nilai Fx2 adalah 5,25, nilai Fx3 adalah 19,75, dan nilai Fx4 adalah 36. Untuk langkah yang ketiga ini juga sifatnya opsional. Teman-teman boleh untuk tidak menuliskannya kembali karena ini adalah pengubahan bentuk dari nilai-nilai yang berbentuk desimal menjadi bentuk pecahan untuk nanti disubstitusikan ke dalam persamaan mencari nilai polinomialnya. Ini boleh di skip karena tadi kan sudah tahu. Cuman ini kan ada nilai desimal yang baru ya, yang tadi belum kita cari. 4,75 itu kalau dijadikan pecahan menjadi 19/4. Langkah inti yakni mencari nilai polinomial order 4 menggunakan persamaan P4X sama dengan
L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 ditambah L3x dikali fx3 ditambah L4x dikali fx4. Jadi kita harus mencari nilai L0x, L1x, L2x, L3x, dan L4x pada polinomial order keempat untuk mengetahui nilai dari persamaan ini. Oke, pertama mencari nilai L0x untuk polinomial Lagrange order 4 menggunakan persamaan ini. L0x sama dengan x min x1 dikali x min x2 dikali x min x3 dikali x min x4 dibagi x0 min x1 dikali x0 min x2 dikali x0 min x3 dikali x0 min x4. Nilainya seperti ini. Kita substitusikan nilai-nilai sudah kita ketahui tadi ke dalam persamaan, dan akhirnya diperoleh bahwa nilai L0x untuk polinomial Lagrange order 4 pada kasus ini adalah 15/128. Nah, langkah yang selanjutnya adalah mencari nilai L1x untuk polinomial order 4 menggunakan persamaan L1x sama dengan x min x0 dikali x min x2 dikali x min x3 dikali x min x4 dibagi x1 min x0 dikali x1 min x2 dikali x1 min x3 dikali x1 min x4. Kita substitusikan nilai-nilai dari variabel tersebut ke dalam persamaan sehingga diperoleh ini, dan kita operasikan matematis biasa sehingga ditemukanlah bahwa nilai L1x untuk polinomial order keempat di kasus ini adalah min 25/64. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai L2 untuk polinomial order keempat ya. Menggunakan persamaan L2x sama dengan x min x0 dikali x min x1 dikali x min x3 dikali x min x4 dibagi x2 min x0 dikali x2 min x1 dikali x2 min x3 dikali x2 min x4. Kemudian kita masukkan nilai-nilai variabelnya dan diperolehlah, ini juga kita operasikan matematis biasa, dan diperolehlah bahwa nilai L2x untuk polinomial order 4 di kasus ini adalah 75/64. Kemudian lanjut kita mencari nilai L3x untuk polinomial order ke-4 menggunakan persamaan L3x sama dengan x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 dikali x min x4 dibagi x3 min x0 dikali x3 min x1 dikali x3 min x2 dikali x3 min x4. Kemudian kita masukkan nilai-nilai variabelnya, kita operasikan matematis biasa. Ditemukan bahwa nilai L3x dari polinomial order 4 untuk kasus ini adalah 25/128. Nah, lanjut untuk mencari nilai L4x. Untuk mencari nilai L4x, kita menggunakan persamaan L4x sama dengan x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 dikali x min x3 dibagi x4 min x0 dikali x4 min x1 dikali x4 min x2 dikali x4 min x3. Kita substitusikan nilai-nilai variabelnya sudah kita ketahui tadi. Nah, ini kemudian kita operasikan matematis biasa hingga diperoleh bahwa hasil dari L4x untuk polinomial order keempat di kasus ini adalah min 9/192. Nah, karena kita sudah mengetahui masing-masing nilai dari L0x, L1x, L2x, L3x hingga L4x, maka kita bisa langsung substitusikan ke persamaan P4x untuk mencari besarnya nilai polinomial di order 4. Kita substitusikan nilai-nilainya. Kita juga substitusikan nilai fungsi fx0, fx1, fx2, fx3, dan fx4 ke dalam persamaan ini. Kemudian dioperasikan matematis biasa dan diperoleh hasil akhir bahwa nilai polinomial Lagrange order 4 pada kasus ini adalah 227/32. Jadi ini merupakan nilai taksiran yang keempat dari fungsi f x sama dengan 3,5. Nilainya 227/32. Ini merupakan nilai taksiran yang keempat. Jadi setelah menggunakan metode interpolasi polinomial Lagrange, kita dapat mengetahui nilai taksiran dari fx sama dengan 3,5. Tadi di polinomial order yang pertama kita kan dapat taksiran fx sama dengan 3,5 bahwa nilainya itu adalah 71/8. Kemudian untuk taksiran yang kedua itu
adalah 59/8. Untuk taksiran yang ketiga 227/32, dan taksiran yang keempat juga sama 227/32. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak titik data yang digunakan untuk menaksir nilai tengahan, maka nilai tengahan yang dicari semakin mendekati nilai tengahan yang sebenarnya. Kita kan ingin mencari nilai tengahan dari nilai f(x) sama dengan 3,5. Kita memanfaatkan nilai titik-titik data yang mengapitnya. Nah, ternyata semakin banyak nilai titik data yang kita gunakan, yakni di orde yang ketiga maupun di orde yang keempat itu, nilainya tuh menunjukkan kesamaan. Sehingga ini hampir mendekati nilai yang sebenarnya. Jika nilai taksiran itu sudah berulang menunjukkan angka yang sama, maka nilai taksiran tersebut sudah mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, nilai tengahan ini sendiri adalah nilai dari f(x) 3,5 yang berada di tengah-tengah atau yang berada di antara titik-titik data yang sudah diketahui di tabel. Seperti itu. Cukup sekian video penjelasan saya mengenai contoh soal interpolasi polinomial Lagrange. Untuk teman-teman yang ingin mencoba menggunakan interpolasi polinomial Lagrange untuk menaksir nilai tengahan data yang berada di antara titik-titik data yang sudah diketahui, dapat menggunakan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat dan teman-teman dapat berhasil mencoba.